Ya, jadi, ini adalah contoh untuk, dashboard yang saya buat dengan Wow. menggunakan, Looker Studio, Mhm. ya. Jadi di sini, saya menyiapkan berbagai hal ini, di sini ada banyak sekali terkait dengan asesmen diagnostik, hasilnya seperti apa. Diawali dari profil peserta didik, jadi kita bisa melihat profilnya. Ini Mhm. mungkin saya tidak akan buka sampai bawah, karena di sini kita bisa melihat nama mereka, kemudian Ya. kelas, nomor HP, alamat domisili, kemudian desa, pekerjaan orang tua, gitu. Mhm. Jadi misalnya ketika kita, sorot di sini, kita bisa lihat dari kelasnya. Jadi ini per kelas bisa kita lihat, kemudian dari per kelas juga kita bisa lihat ke masing-masing siswa begitu ya. Jadi kalau kita hanya klik hanya atas nama satu, berarti nanti akan muncul data, atas nama satu orang saja. Jadi Mmm. di bagian profil peserta didik kita ini kita bisa melihat di mana domisili mereka, kita bisa menghubungi, eee, dia begitu ya, menghubungi dia. Kalau kita nanti memasukkan data juga dari nomor HP orang tua, kita juga bisa menghubungi orang tuanya. Jadi, pastikan ketika sumber data yang terkait dengan asesmen diagnostik ini, nantinya tentunya, kita minta agar peserta didik kita juga mengisi secara jujur gitu ya. Jadi Mhm. supaya asesmen diagnostik kita nanti bisa kita manfaatkan untuk, seperti pelaksanaan kegiatan, eee, di rumah misalnya apabila ada kendala-kendala terkait dengan peserta didik kita, misalnya peserta didik kita mengalami kendala dalam proses belajar, sehingga membutuhkan adanya home visit. Nah, kita bisa memanfaatkan, hasil dari, asesmen diagnostik ini untuk, berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian kita tahu di mana, lokasi rumah dari peserta didik kita, sehingga kita bisa juga melakukan home visit begitu. Kita Ya. juga bisa mengetahui misalnya dari hasil ini orang tua, pekerjaannya seperti apa, kita juga bisa melihat di setiap kelas itu hasil pekerjaan orang tua dari peserta didik kita itu seperti apa begitu. Sehingga kita bisa melihat, bagaimana latar belakang atau background peserta didik kita. Dan nantinya akan membuat kita juga bisa, melihat ya dari apa yang, menjadi latar belakang, peserta didik kita untuk bisa menerapkan apa yang mungkin pembelajaran, di sekolah supaya bisa, berjalan dengan baik dan itu akan sangat, berkaitan dengan, bagaimana kesulitan-kesulitan belajar siswa kita itu tentunya, akan memiliki pengaruh, eee dari latar belakang orang tua ya, sehingga kita bisa Mhm. menyiapkan, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk kita menyiapkan pembelajaran yang membuat peserta didik kita tidak akan mengalami, kesulitan gitu. Kemudian kita juga bisa belajar di sini ada profil belajar, peserta didik kita seperti apa, ya. Jadi sementara untuk yang saya siapkan ini adalah, ini kalau ini, datanya bisa saya munculkan seperti ini. Ini misalnya, di sini kita bisa memiliki jawaban dari hasil peserta didik kita, tentunya kita tetap menyampaikan bahwa asesmen diagnostik yang kita sampaikan ke peserta didik kita ini harus juga disesuaikan dengan, harus juga dijawab dengan kejujuran mereka. Jadi Oh, bukan, oke. mereka mencontek dari teman-temannya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mendampingi peserta didik kita ketika menjawab asesmen diagnostik dan kita juga harus juga memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, agar nantinya pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa, memberikan, seperti apa namanya ya, eee, ya jawaban yang sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang, peserta didik kita itu, eee, alami, peserta didik kita, merupakan bagian dari apa yang peserta didik kita, lakukan gitu ya, apa yang peserta didik kita inginkan, itu sesuai dengan, peserta didik kita lah, seperti itu. Kita harus dampingi mereka dalam, pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Ya. Kemudian untuk, profil gaya belajar ini saya dapatkan dari rekan guru BK. Jadi
Mmm, prosesnya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya saya dapatkan dari guru BK, jadi guru BK ini juga mendapatkan pertanyaan, dari, sumber yang akurat juga, untuk memberikan, gambaran yang jelas terkait dengan, profil gaya belajar ini. Jadi hasilnya diharapkan, sesuai dengan, profil gaya belajar mereka, begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan survei untuk, bagaimana mereka di awal sekolah ya, mhm, seperti perasaan peserta didik kita, kemudian apa yang, mengakibatkan perasaannya. Jadi mhm, ini kami lakukan bagian dari survei, awal sekolah. Di awal sekolah peserta didik kita untuk kita menyiapkan, bagaimana mereka, bisa disiapkan untuk proses belajar selanjutnya. Kemudian juga sempat menanyakan tentang liburan sekolah kemarin, kemudian sempat mmm, menanyakan tentang apa persiapan yang sudah dilakukan untuk melaksanakan, pembelajaran begitu ya. Jadi ini saya melaksanakan, survei, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan, kesiapan mereka sebelum melaksanakan sekolah. Termasuk, bagaimana mereka berangkat ke sekolah, bagaimana mereka pulang dari sekolah. Jadi sehingga kita sebagai guru juga bisa mengetahui tren yang ada di peserta didik kita, apakah mereka diantar orang tua. Kalau dari data ini kita bisa ketahui bahwa untuk sebagian besar kalau pagi itu diantar, tetapi ketika pulang sebagian besar sudah, pulang masing-masing begitu, tidak masing-masing dijemput. ya, dan kebanyakan kayaknya jalan kaki nih, Pak, untuk pulangnya ya? Iya. Ya jadi awal sudah berangkat sekolah, tapi pulangnya Mhm, yang terakhir itu jalan kaki atau yang dijemput hanya sedikit saja dibandingkan yang awal. Jadi kita bisa mengetahui, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Ini semuanya dari pertanyaan yang kita tanyakan ya kepada peserta didik. Kemudian, kita juga bisa menyiapkan, apa namanya, untuk aset belajar atau kemampuan, mereka itu menyukai apa saja begitu ya. Jadi apa yang mhm, mereka suka, apa yang, nyaman di sekolah, kemudian apa saja bakat minatnya. Jadi kita bisa, melihat peserta didik kita, menanyakan tentang, apa yang mereka inginkan gitu ya, apa yang mereka harapkan dari, belajar di sekolah. Kemudian, ada juga tentang tantangan belajar ya, kalau survei ini, kami, sampaikan, saya bagikan kepada rekan-rekan guru lain supaya bisa melihat bahwa dari, hasil survei ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita sebagai guru-guru di sekolah kami. Nanti jawaban apapun yang dimunculkan ya, karena ini pertanyaannya ada kaitannya dengan, apa yang tidak disukai dalam mengikuti pembelajaran di sekolah nih ya. Sudah muncul ada yang nggak suka bahasa Inggris gitu ya. Kemudian permasalahan ketika, melakukan proses pembelajaran itu kurang fokus. Jadi ini bagian di mana nanti, guru-guru bisa melihat, mmm apa kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, kemudian, mata pelajaran apa, apakah mata pelajaran saya termasuk mata pelajaran yang, tidak disukai begitu ya. Jadi itu, dituangkan oleh peserta didik. Kemudian, ada harapan belajar bahwa sekalipun mungkin di awal ada yang tidak disukai, ada yang susah, tetapi tentunya, kita juga menginginkan apa sih yang dalam proses belajar di sekolah, apa yang menjadi harapan mereka ya. Jadi suasana belajar seperti apa yang diinginkan gitu ya. Kalau di sini sudah muncul, eee, apa harapan terhadap guru, kemudian seperti apa teman-teman yang diharapkan, kemudian apa yang lebih ingin dipelajari di sekolah. Ternyata ada banyak sekali hal-hal yang menarik di sini yang, menjadi bagian dari kita bisa mengetahui sejauh mana peserta didik kita ini, mmm, melakukan proses pembelajaran di sekolah. Dan dari hasil ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk, wali kelas, menjadi bagian dari wali kelas itu bisa menyiapkan, tindak lanjut terhadap, apa yang menjadi jawaban dari peserta didik kita. Jadi karena yang nantinya akan sangat, berkomunikasi dengan peserta didik kita adalah wali kelas ya. Seperti saya juga adalah wali kelas di kelas 8D, dari ini saya bisa
bisa mengenal kembali peserta didik, bisa, mendekati mereka, terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar, terkait dengan proses apa yang, mereka harapkan, itu, menjadi bagian dari, analisa dari kita sebagai wali kelas. Sehingga, kita bisa bisa memanfaatkan ini menjadi bagian dari, upaya kita untuk menyiapkan pembelajaran yang, bermakna buat peserta didik kita, kemudian juga, mengetahui ya sejauh mana kendalanya, dan tentunya akan kita selesaikan kendala-kendala itu untuk, kita bisa, lakukan Eee, tindak lanjut atau sebuah perubahan yang membuat peserta didik kita lebih nyaman di dalam pembelajaran di sekolah. Dan tentunya ada komitmen belajar yang kita juga bisa, tanyakan kepada peserta didik ya. Dan kalau kita lihat dari hasil, komitmen belajar ini, kita bisa mengetahui mereka sebenarnya punya harapan yang sangat besar untuk proses belajar di sekolah ya. Jadi harapan yang besar ini bisa kita tangkap dari peserta didik kita, tentunya kita bisa membuat nantinya, dari hal ini kita bisa membuat, sesuatu yang seperti di sini masih ada yang bingung, masih ada yang, sedih, masih yang, biasa saja, itu bisa kita lakukan seperti, terapi buat mereka begitu ya. Kita bisa seperti melaksanakan beberapa hal yang akan membuat peserta didik kita lebih nyaman di sekolah, lebih bahagia dengan berbagai cara gitu yang nanti bisa dilakukan, eee, seperti kegiatan-kegiatan, mmm, pembelajaran yang menarik yang bisa disiapkan oleh guru, kemudian guru juga bisa menyiapkan, rancangan apa yang bisa kita lakukan untuk, peserta didik kita gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk, kita menyiapkan peserta didik kita agar lebih, menarik dalam proses pembelajaran, supaya mereka bisa merasakan nyaman di sekolah. Jadi tentunya ini menjadi bagian dari, eee, ya survei yang bisa membuat kita bisa menyiapkan, apa yang bisa kita lakukan buat peserta didik kita ya, jadi seperti itu. Selain dari apa yang mungkin kita sudah ketahui ya, karena biasanya di sekolah sekarang kan sudah ada rapot pendidikan, kalau Ibu Bapak semuanya, mengetahui tentang rapot pendidikan, Iya, sudah memahami rapot pendidikan itu adalah bagian dari, keadaan lingkungan kita, bagaimana di sekolah, dan ini adalah sumber lain yang bisa kita gali secara, langsung ya, melalui peserta didik kita. Pertanyaan-pertanyaan asesmen diagnosis ini juga, bisa kita kembangkan ya, kita bisa kembangkan secara lebih spesifik lagi begitu, dan kita bisa dapatkan, eee, hasilnya seperti ini, dan itu akan membuat kita bisa menyiapkan, pembelajaran yang nantinya akan lebih baik lagi lah gitu. Dan ini ada juga terkait dengan survei kesepakatan belajar ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran, apa yang, kita lakukan seperti berbaris di depan kelas, kemudian penghormatan kepada Sang Merah Putih, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, kita bisa mengetahui, eee, seberapa peserta didik kita itu, bisa memaknai itu, kemudian bisa mengikuti itu. Nantinya kita bisa mengetahui sampai ke siapa yang mungkin masih, eee, tidak memahami tentang pembiasaan ini ya. Kita bisa cari, bisa tahu sampai ke sedetail itu, di mana kita bisa tahu siapa yang mungkin, sangat setuju dengan pembiasaan yang ada di depan kelas, di dalam kelas selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kita bisa mengetahui sampai ya sampai rinci lah kalau kita misalnya, kita sortir sampai ke bagian nama gitu ya, misalnya di sini kita bisa sortir ke bagian kecil, kita bisa mengetahui, oh ternyata, dia setuju ya, dia setuju dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya, kita melakukan pertanyaan, kita membuat sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan kita tidak kita, lakukan dengan cara yang mudah kan kita akan mencarinya sangat susah ya. Kalau kita lihat
dengan pertanyaan yang cukup banyak, sumber datanya cukup banyak, kemudian mencari satu persatu by name, itu akan sangat menyulitkan kita kalau kita tidak menggunakan cara seperti inilah. Jadi dengan menggunakan Looker Studio, kita bisa Mhm. mengetahui misalnya peserta didik kita yang masih belum paham tentang pembiasaan di sekolah, tentang nilai-nilai yang biasa kita akan tanamkan di sekolah, eee, kita tentunya akan sangat kesulitan ya. Tetapi kalau kita bisa mencari seperti ini, kita bisa seperti ini, maka kita bisa melihat apa harapan mereka, apa eee, pendapat mereka tentang pembiasaan yang kita lakukan di sekolah begitu ya. Bagaimana ini menjadi sebuah kesepakatan belajar yang mereka juga bisa lakukan. Nah, apabila nanti menemukan jawaban yang masih belum ya, misalnya ada jawaban entah yang tidak setuju atau mungkin yang tidak tahu gitu ya. Nanti kita bisa lakukan tindak lanjut terhadap peserta didik kita untuk bisa memahamkan mereka tentang kesepakatan belajar yang kita lakukan. Kemudian ini kesepakatan yang lain seperti adanya kepengurusan di kelas, mengisi presensi, membaca materi, pengumpulan tugas. Jadi ini semua ini adalah bagian dari kita bisa melihat seberapa peserta didik kita itu bisa eee, bisa mengerti tentang proses belajarnya, kemudian bisa tahu apa yang bisa dilakukan ya. Kemudian setelah tahu dan paham, mereka juga kita bisa lihat kalau misalnya seperti di sini masih ada seperti 5% yang tidak tahu ya, mungkin masih bingung bagaimana aktif di pembelajaran, bagaimana mereka ada di kepengurusan, jadi masih bingung tentang peran mereka di sekolah. Ini menjadi bagian dari kita bisa memberikan pemahaman secara personal gitu, dan ini bisa sangat membantu wali kelas untuk sampai memahami sampai ke personalnya begitu. Oke, ini adalah bagian dari asesmen diagnostik yang Ya. kita siapkan begitu. Oke, dan Oke. untuk Nah, melaksanakan langsung aja nih Pak Daniel. ya Bikinnya gimana? gimana nih Pak Daniel? Oke, untuk bikinnya yang pertama kita membuat terlebih dahulu yaitu Google formulirnya, Coach. Mhm. Ya, jadi saya tampilkan dulu ya untuk formnya. Mhm. Ini formnya seperti ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya sangat kompleks juga ya. Jadi ini langkahnya yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita membuat formulirnya. Jadi formulirnya kita buat seperti ini, mulai dari yang pertama bagian identitas siswa, ya di bagian identitas siswa ini kita tentunya ada nama lengkap yang sesuai dengan akte kelahiran, kemudian kelas mereka, di sini saya buat pertanyaan kelasnya menggunakan fitur drop down ini, Coach. Jadi mereka Mmm, tinggal oke memilih oke. di mana kelas mereka. Kemudian setelah kelas baru nomor absen, mereka akan mengetikkan nomor absen. Kemudian mereka mengetikkan nomor HP atau WA masing-masing. Ini diharapkan mereka juga bisa mengisikan ini dengan sesungguhnya supaya nanti apabila ada kesulitan belajar, maka guru bisa menghubungi peserta didik secara langsung ya dengan menggunakan nomor HP ini. Kemudian sebenarnya kami memasukkan nomor induk siswa dan juga nomor induk siswa nasional. Jadi ini mungkin nanti untuk membantu, tapi ini masih belum ter terekam secara maksimal karena ini ada kendala ya terkait dengan kita mungkin perlu menyiapkan untuk mereka mengetahui nomor induk siswa mereka apa, kemudian nomor induk siswa nasional itu apa. Kemudian untuk berikutnya nama orang tua, ini adalah nama ayahnya. Kemudian kalau diutamakan ya kalau misalnya biasa kita menemukan di sekolah itu ada siswa yang peserta didik yang eee, mereka tidak memiliki eee, orang tua, mungkin ada permasalahan gitu ya, bisa menuliskan nama ibu, tapi diutamakan nama ayah.
kemudian nomor HP orang tua, jadi ini perlu diisikan supaya nanti kita sebagai guru bisa berkomunikasi dengan orang tua apabila ada kendala-kendala yang kita temukan ya terkait dengan peserta didik. Kemudian pekerjaan orang tua nih saya mencari, jadi berdasarkan ini kurang lebih ada ya cukup banyak pilihan pekerjaan. Jadi ini saya mencari di pencarian Google tentang pekerjaan yang biasa muncul ya, ada Mhm. sekitar 88 pekerjaan. Ini menunya juga drop down, mereka bisa memilih dari pekerjaan-pekerjaan ini. Sehingga kenapa kita menggunakan menu drop down ini, karena nanti kan kita akan mensortir karena kalau misalnya jawabannya kita memberikan jawaban untuk mengisi sendiri kan nanti akan terlalu banyak jawaban dan tidak akan spesifik ke pekerjaan yang sama. Misalnya ada yang menuliskan sama tetapi dengan beda kata atau beda huruf begitu, itu akan membuat prosentase yang ada di dashboard kita juga tidak Betul. secara maksimal lah. Jadi kita perlu menggunakan pilihan drop down seperti ini. Kemudian untuk berikutnya alamat domisili. Kalau biasanya peserta didik kita belum paham ya tentang domisili itu apa. Saya berikan penjelasan ya tempat kita tinggal sekarang gitu ya di tempat kita tinggal mereka bisa mengisi jalan, RT dan RW-nya. Supaya nanti ini akan membantu kita untuk melakukan home visit ketika ada kesulitan proses belajar. Kemudian dari kecamatannya saya sesuaikan dengan wilayah kami yang tempat di lingkup zonasi kita. Jadi kita kan ada kalau di sekolah kan ada zonasi ya, sistem zonasi. Mhm. Mungkin hanya di wilayah Kabupaten Purbalingga begitu ya. Kemudian desa, kalau desa ini saya juga mencari ini secara drop down di lingkup yang zonasi, jadi tidak semua desa di Kabupaten Purbalingga, tapi hanya yang dilihat kalau misalnya supaya untuk lebih jelas lagi, mungkin kita bisa melihat data dari PPDB, kita bisa lihat desa dari mana saja, tapi biasanya kalau kami eh, me, apa, membuat sebuah perkiraan lah ya. Jadi perkiraan di desa mana saja yang berkaitan dengan yang ada kaitannya dengan peserta didik yang mendaftar di sekolah kita. Dan untuk memudahkan peserta didik mengisi, menurut drop-down ini kita buat urut ya. Jadi kalau kita lihat, kita buat urut dari secara alfabet dari A sampai Z supaya nanti mencarinya juga lebih mudah untuk menu drop-down-nya. Kemudian berikutnya di sini mulai kita menyiapkan angket gaya belajarnya. Di angket gaya belajar di sini ada beberapa pertanyaan ya. Sekali lagi ini pertanyaannya dari sumber yang tepat. Jadi saya menyiapkan seperti ini. Ini ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Setuju dengan cara menggunakan, jadi pertanyaan ini saya buat dengan menggunakan skala linier ya 1 sampai 4 ya, sangat setuju, Oke. sangat setuju begitu. Jadi kenapa menggunakan skala linier? Karena nanti kita akan menjumlahkan ya, kalau kita peserta didik memilih yang 4, milih 3, 2, Mhm. 1, Oh, itu bisa hasilnya supaya berupa bisa angka. dijumlahkan ya? Ya, jadi nanti dari Oke hasil oke, dari itu nice. berupa angka, nanti angka Mhm. itu bisa dijumlahkan. Jumlah itu yang nantinya akan bisa mengetahui berapa poinnya. Jadi bagian Mmm. per bagian dari eh, untuk yang ada di asesmen diagnostik sesuai dengan gaya belajarnya itu ada poinnya begitu. Oke, ini ada pertanyaannya cukup banyak. Ini pertanyaannya kurang lebih 25 kalau nggak salah. Kemudian untuk berikutnya survei dari kondisi siswa. Jadi di kondisi siswa ini kita menyiapkan pertanyaan seperti ini dengan bantuan emoticon ya. Jadi kalau mereka bahagia sekali, bahagia, biasa aja,
atau bingung. Jadi ini saya membuat emoticon yang, tentunya nanti akan membuat strategi kita bisa memilih sesuai dengan emoticonnya gitu. Kemudian di sini ada lanjutan dari pertanyaan di atas gitu ya, terkait dengan, kesiapan-kesiapannya, kemudian cara berangkat ke sekolah, cara pulang dari sekolah, suasana belajar, kemudian ini yang menjadi pertanyaan yang ada kaitannya dengan, persiapan belajar peserta didik. Kemudian, terkait dengan kesepakatan belajar nih ya, kesepakatan belajar, eee kita bisa lihat pertanyaan yang ada kaitannya dengan, setuju atau tidak setuju ya, terkait dengan bagaimana berbaris di depan kelas, kemudian bagaimana kepengurusan di kelas, kemudian bagaimana, mereka harus wajib hadir tepat waktu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari pembiasaan yang kita biasa lakukan di sekolah, kita sampaikan kembali supaya kita bisa mengetahui peserta didik kita ini bisa, memahami sejauh mana ya dari pembiasaan yang kita lakukan, apakah mereka bisa menghargai setiap pembiasaan yang kita lakukan atau mungkin masih belum memahami itu, kita bisa, lihat dari jawaban-jawaban mereka, seperti itu. Oke, jadi, hanya seperti ini dari hasil jawaban yang ini kita lihat menjadi, cara yang seperti ini begitu. Jadi, eee, sebenarnya kalau mau kita tambahkan lagi nanti akan memberikan sumber data yang lebih, Lebih banyak banyak. lagi begitu. Mhm. Betul. Tergantung kita mau, eee mendapatkan jawaban seperti apalah, jadi intinya seperti itu. Makanya ini sangat membantu kita ketika kita menyiapkan asesmen diagnostik bahwa ini asesmen diagnostik untuk awal pembelajaran setiap tahun ya, jadi ini di luar asesmen diagnostik per mata pelajaran. Jadi kalau per mata pelajaran mungkin akan lebih sederhana. Jadi saya membuat ini karena tentunya ini, bagian dari kolaborasi antara kami, dengan guru TK, dengan guru-guru lain agar, setidaknya sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik kita sudah mengetahui, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya, bagaimana hasilnya kita bisa lihat di bagian spreadsheet gitu ya. Kalau Mhm. nanti Bapak sudah membuat atau peserta didik sudah mengisi, kita lihat hasilnya dari spreadsheet ya. Ini karena saya sudah, membuat maka sudah muncul ya di spreadsheet, tapi kalau misalnya belum nanti kita diminta untuk membuat, ini menjadi spreadsheet. Ada di bagian, kanan atas kita bisa klik, eee, dari form menjadi spreadsheet. Nanti hasil spreadsheet-nya, eee, bentar ya, hasil spreadsheet-nya akan seperti ini. Klik ya, hasilnya seperti ini. Di sebelah sana itu ada data nama, kemudian, eee, di sini kita bisa melihat ini adalah hasil dari, pertanyaan tadi ya, yang berupa, skala linier, ini adalah jumlah nilai. Kemudian dari hasil ini nanti kita membutuhkan untuk, eee, mengubah. Jadi nanti yang agak, perlu kita terapkan untuk persiapan ya, persiapan kita nantinya untuk membuat membuat data, itu adalah, di bagian gaya belajar ini ya, bagian gaya belajar kita perlu menyiapkan, eee, sheet khusus. Kalau di sini saya membuat sheet khusus gaya belajar. Jadi dari hasil gaya belajar itu, kita buatkan, sheet khusus, di mana saya menggunakan form ini. Jadi saya menggunakan array formula. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti tidak akan berubah ya. Jadi dari hasil yang ada di sini kita tidak mengubah, jadi kalau kita copy paste juga bisa sih sebenarnya bisa ya. Saya menggunakan, yang array formula untuk nama, supaya nanti namanya juga, masih sama. Kemudian ketika kita ketika kita lakukan terapi di sini, artinya kita sortir di sini, maka di sini juga, tidak akan berubah. Kemudian ini adalah hasilnya, hasil dari
pertanyaan gaya belajar dan kita butuhkan untuk ini, yaitu memilah-milah gitu ya, memilah-milah mana yang merupakan gaya belajar visual, gaya belajar taktil, gaya belajar auditory, kinestetik, kelompok, dan individu. Ya, jadi ini data yang perlu kita pilah. Jadi kalau tadi dari hasil form yang tadi itu kan kita masih gaya belajarnya masih merupakan data yang full ya, belum bisa kita ketahui secara detail tentang gaya belajar seperti apa. Kita perlu pilah-pilah. Bagaimana memilahnya? Memilahnya adalah dengan kita mengetahui ya, kalau kita sudah tahu jadi pertanyaan nomor sekian itu termasuk gaya belajar apa. Jadi apa kita yang ada di sini seperti ini saya merasa dapat belajar lebih baik dengan cara membaca daripada mendengarkan. Ya, ini kita lihat di sini masuk ke ya, ke bagian gaya belajar ya, yang bagian visual kan, jadi membaca seperti ini. Jadi yang misalnya gaya belajar visual itu nomor berapa? Misalnya di sini, kemudian visual itu adalah saya belum mempelajari sesuatu lebih baik membaca buku daripada mendengarkan. Kita memilahnya berdasarkan pertanyaan. Jadi saya mengetahui terlebih dahulu bahwa pertanyaan ini masuk ke bagian gaya belajar apa, sehingga saya apa namanya memberikan rumusnya seperti ini. Jadi dari poin itu dikalikan 2. Jadi ini saya mendapatkan rumus dari sumber angketnya gitu ya. Jadi ini saya seperti ini. Jadi nanti hasilnya ada seperti ini, ada poin-poin di mana kita bisa mengetahui hasil gaya belajarnya. Kalau ini membuatnya secara manual ya Bapak ya. Jadi kita menuliskan rumus, kemudian kita bisa menjumlahkan dari hasil gaya belajar yang ada di sini. Jadi seperti ini. Oke, Nanti direkapnya dari secara rumus manual ini ya? kita masukkan ya manual. Nanti kita akan masukkan hasil rumus hasil sheet ini ke bagian dashboardnya. Jadi memang nanti kita akan menggunakan beberapa data ya. Jadi beberapa data yang akan kita masukkan ke dashboard tersebut. Oke. Kemudian ya cuma itu yang perlu nanti kita akan siapkan. Jadi form utama, jadi form yang utama ini ditambah dengan hasil gaya belajar yang di sini gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita membuatnya? Tentunya ini akan sangat mudah, mungkin sesuai dengan yang kita akan lakukan, karena ini bagian ini adalah bagian yang cukup panjang ya untuk kita jelaskan. Saya pernah menjelaskan hanya dalam waktu 1 jam itu kurang, sehingga nanti ini apabila nanti tidak selesai, memang ini direncanakan untuk 2 kali pertemuan ya Coach ya. Iya, betul. Ya, jadi Ibu Bapak nanti kita akan belajar sampai sedetail mungkin untuk melaksanakan pembuatan dashboard ini, dashboard seperti ini yang detail dengan menggunakan eh, pertemuan yang 2 kali pertemuan begitu. Iya. Oke, Ibu Bapak kita akan coba untuk mengawali terlebih dahulu ya. Kita masih punya berapa menit nih, Coach? Atau Kita kurang 5 menit nih, Pak. 5 menit ya? Jadi mungkin pertama-tama mungkin bisa disambungin dulu nih, bagaimana sih kita nyambungin datanya. Jadi nanti kalau mau mengolah data di pertemuan kedua, Bapak Ibu yang alumni Oke, siap. GMT ini sudah enak, sudah tersambung. Jadi Bapak Ibu pertama-tama Bapak Ibu harus bikinin form. Nah, kemudian habis itu punya sheet-nya, spreadsheet-nya. Jadi nanti spreadsheet-nya ini akan disambungin ke Looker Studio. Nah, nanti kita di pertemuan kedua sebenarnya akan lebih fokus kepada bagaimana kita mengolahnya di Looker Studio. Jadi Bapak Ibu hari ini PR-nya mungkin setelah ini Bapak Ibu cari form, bikin formnya untuk asesmen diagnostiknya, kemudian spreadsheet-nya direkap seperti punya Pak Daniel yang tadi, ya direkap dulu, kemudian habis itu disambungin. Nah, Bapak Ibu belajar dulu di sesi pertama ini gimana sih cara nyambungin formnya ke Looker Studio dan apa yang harus diperhatikan nih Pak Daniel ketika nyambunginnya itu. Oke, siap. Untuk menyambungkannya yang pertama gini Bapak ya, Bapak akan masuk ke
lookerstudio.google.com. Mhm. Jadi bisa diketikkan lookerstudio.google.com. Nanti kita akan masuk ke sini ya. Kemudian ketika Ibu Bapak sudah masuk ke sini, di sini ada banyak sekali template, tapi kita tidak menggunakan template karena template ini nanti akan lebih kompleks ya. Kita Ya. akan gunakan yang manual, laporan kosong Paham. seperti ini. Kita klik Mhm. laporan kosong, kemudian nanti Ibu Bapak setelah masuk ke sini, kita harus tambahkan data dulu. Jadi kalau misalnya belum ada datanya, kita tidak bisa membuat di awal ya. Jadi pastikan Ibu Bapak nantinya sudah punya data, ini karena saya sudah punya datanya. Jadi kemudian datanya ini juga yang pertama harus dibuka ya. Seperti ini data harus terbuka terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya datanya tidak terbuka nanti hasilnya tidak akan terlihat begitu. Jadi datanya berupa spreadsheet Ibu Bapak. Jadi pastikan spreadsheet-nya sudah dibuka, baru kita akan pilih Google Spreadsheet. Nah, di sini kita pilih Google Spreadsheet. Nah, di sini di bagian awal karena kita sudah membuka data, maka kita muncul di sini ya spreadsheet yaitu tentang asesmen Ya. diagnostik. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ketika kita masuk di sini, maka kita bisa memilih. Di sini ada beberapa lembar kerja ini ya. Jadi ada beberapa sheet. Dari mana sumber data kita. Jadi mungkin nanti kita akan memasukkan beberapa data dari form yang utama ataupun dari form yang sudah kita fokuskan untuk gaya belajar siswa. Jadi yang pertama kita klik yang form utama dulu ya di form respon, baru kita tambahkan gitu. Nah setelah kita menambahkan seperti ini, baru disinilah kita sudah koneksi antar data yang kita punya dengan Looker Studio-nya. Jadi kita punya data yang baru seperti ini berupa tabel ya, masih awalnya berupa Hmm. tabel. Nanti kita bisa siapkan dengan data lain. Jadi untuk koneksi pertama kali pastikan Ibu Bapak sudah membuka spreadsheet-nya. Kemudian kita bisa memilih dari spreadsheet itu sheet mana yang akan kita masukkan begitu. Ya. Oke, baik Pak Daniel. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba dulu nih sekarang kalau misalkan ada pertanyaan ketika nyambungin datanya, kita masih ada 2 menit Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh banget dituliskan di kolom chat atau kolom komentar ya. Jadi nanti biar bisa dijawab sama Pak Daniel nih. Gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh tanya aja sambil mencoba menyambungkan datanya ya. Atau kalau ada coach nih saya gagal nih nyambunginnya ada error kayak gini, ini solusinya gimana ya? Nah, gitu. Iya. Ini pertama-tama Pak Daniel ini pasti akan muncul tabel ya Pak Daniel ya? Iya, untuk pertama-tama pasti akan muncul tabel, Coach. Jadi sebenarnya ini tabel ini kalau kita mau tidak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting Mhm. kita sudah masukkan datanya terlebih dahulu. Ya, Jadi oke. Yang penting hanya kalau tabel sudah pembantu masuk aja. dia keluar tabel berarti itu juga tanda buat datanya sudah tersambung ya, Iya, Pak betul. Daniel ya? Kalau sudah masuk tabelnya sudah muncul seperti ini, berarti data tersebut sudah ada di Looker Studio gitu, Coach. Oke. Nah, ini pertanyaan nih mungkin Pak Daniel ya, harus Ya. punya data dulu ya, Pak Daniel? Iya betul. Jadi kita harus punya data dulu untuk Mhm. yang akan kita sambungkan ke Looker Studio, Coach. Itu pas Ya. harus ada. Kalau nggak ada nanti kita nggak bisa membuat ya. Jadi Ya. Nah, tampilan nggak bisa ngedit lah. ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Daniel ya, untuk awal bikin ada pertanyaan untuk pembuatan akun ya, Pak Daniel ya. Itu kita harus jawab apa tuh? Kalau yang baru pertama kali nih, sepertinya Bu Syafna official Oh ini iya baru iya. pertama kali. Eh, itu ikuti saja ya untuk proses pembuatan akun Mhm. itu ikuti saja sesuai dengan yang ditanya ya, ditanya itu diikutin sampai ke kita bisa eh, login join gitu. Ya. Oke. Nah, bagi yang penasaran Bapak Ibu ya, Pak Daniel ini mungkin kita sudah sampai di ujung waktu ya. Disimpan dulu Pak Oke. Daniel untuk Iya, materi di Pak. minggu kedua.